Selamat pagi kepada Dr. Andrian Fajar Kusumadewi MSc SPKJ Konsultan. Matur nuwun atas kesempatan dan juga waktu yang sudah diberikan ke dokter. Terima kasih kepada Mas dan Mbak sekalian. Mohon izin kami akan mempresentasikan modul kali ini yang berjudul Teori Dasar Psikoanalisis dan Teori Self Psikologi. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama adalah untuk mengetahui dan juga memahami teori dasar psikoanalisis, dan yang kedua adalah untuk mengetahui dan juga memahami teori self psikologi. Untuk teori dasar psikoanalisis, jadi psikoanalisis ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19, di mana pada Freud ini mengembangkan teori melalui praktik klinisnya yang berfokus pada pentingnya ketidaksadaran dalam membentuk perilaku manusia. Freud sendiri memperkenalkan konsep struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan juga superego. Selain itu juga memperkenalkan mengenai mekanisme pertahanan diri dan juga teori perkembangan psikoseksual. Untuk Freud sendiri membagi pikiran manusia ini menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah sadar atau conscious, kemudian prasadar atau preconscious, dan juga bawah sadar atau unconscious. Di mana pada pikiran sadar ini adalah bagian dari pikiran yang sedang aktif dan disadari saat ini. Di mana ini adalah berisi tentang informasi, perasaan, dan juga pikiran yang sedang dirasakan dan dipikirkan secara langsung. Kemudian untuk prasadar sendiri atau preconscious mind adalah ingatan, pengetahuan atau pengalaman yang tidak sedang dipikirkan sekarang, tapi bisa kita ingat kembali dengan cepat. Contohnya adalah ketika kita tidak sedang memikirkan nomor telepon milik teman kita saat ini, tetapi ketika kita ditanya, kita bisa mengingat dan juga menyebutkannya tanpa kesulitan. Kemudian yang terakhir adalah pikiran bawah sadar atau unconscious mind. Ini berisi tentang ingatan, dorongan, keinginan, dan juga konflik yang ditekan karena mungkin tidak diterima oleh pikiran sadar atau dianggap mengganggu. Contohnya adalah ketika seseorang yang trauma dengan kejadian masa kecil yang mungkin tidak menyadari alasan dibalik rasa takut dan juga kecemasannya sekarang, karena kenangan itu sudah tersimpan di alam bawah sadar. Kemudian selanjutnya mengenai id, ego, dan juga superego. Jadi id ini adalah bagian paling dasar dari kepribadian yang lahir bersama kita sejak bayi, di mana fungsinya adalah mengandung dorongan naluriah dan insting dasar seperti keinginan untuk makan, minum, kenyamanan, dan juga kesenangan. Di mana id ini beroperasi berdasarkan prinsip pleasure principle atau prinsip kesenangan yang artinya ia ingin memenuhi keinginan secepat mungkin tanpa mempertimbangkan realita atau moral. Contohnya adalah bayi yang menangis karena lapar, itu adalah contoh id yang ingin kebutuhannya langsung dipenuhi saat itu juga. Kemudian yang kedua adalah ego, di mana ego ini berkembang setelah id, berfungsi sebagai pengatur dan juga penengah antara id dan juga dunia nyata. Di mana ego ini bekerja berdasarkan reality principle atau prinsip realitas, di mana mencoba memenuhi kebutuhan id dengan cara realistis dan dapat diterima oleh sosial. Contohnya adalah ketika kita sedang lapar tetapi sedang rapat. Nah, dari ego ini akan menahan rasa lapar dan mencari waktu yang tepat untuk kemudian kita makan. Untuk superego sendiri, jadi ini adalah bagian dari kepribadian yang mewakili nilai moral, normal, dan juga aturan yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Jadi superego ini berperan sebagai suara hati yang menilai benar atau salah dan memberikan rasa bersalah jika kita melanggar aturan dan memberi penghargaan jika kita berperilaku baik. Contohnya adalah ketika kita merasa bersalah ketika berbohong karena superego mengingatkan tentang norma kejujuran. Selanjutnya mengenai mekanisme pertahanan, jadi menurut Freud sendiri, ketiga komponen pikiran ini akan selalu mengalami konflik karena masing-masing punya tujuan yang berbeda. Nah, ketika konflik psikologis mengancam fungsi psikologi seseorang, maka ego mengerahkan berbagai mekanisme pertahanan untuk mencegah kehancuran psikologis. Yang pertama adalah penekanan atau represi. Jadi, menekan atau mengusir pikiran, ingatan, dan juga perasaan yang menyakitkan atau tidak nyaman ke dalam bawah sadar sehingga tidak disadari. Contohnya adalah ketika seseorang yang mengalami kecelakaan mobil parah, nah mungkin dia tidak ingat kejadian itu sama sekali karena pikirannya menekan memori traumatis tersebut agar tidak menimbulkan rasa cemas, takut, dan juga stres karena kejadian yang pernah dialaminya. Kemudian yang kedua adalah penolakan atau denial, di mana menolak menerima kenyataan yang menyakitkan atau sulit diterima, sehingga orang tersebut bertingkah seolah-olah masalah itu tidak ada. Contohnya adalah ketika seseorang yang baru saja didiagnosis penyakit serius, mungkin dia akan menyangkal berita tersebut dan mengatakan bahwa mungkin saya tidak sakit. Nah, meskipun dokter itu sudah menjelaskan terkait kondisi kesehatannya.
Kemudian yang selanjutnya adalah proyeksi, di mana ini akan mengalihkan perasaan atau dorongan diri sendiri yang tidak bisa diterima kepada orang lain. Contohnya adalah ketika seseorang yang merasa marah, tapi dia tidak ingin mengakuinya, malah menuduh orang lain yang marah padanya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalihan atau displacement, adalah mengalihkan emosi atau dorongan dari objek asli yang dianggap berbahaya ke objek yang lebih aman atau tidak berbahaya. Contohnya adalah ketika eh, di mana kejadian setelah dimarahi oleh bos di kantor, kemudian seseorang pulang dan memarahi anggota keluarganya karena tidak bisa melampiaskan kemarahan ke bosnya tersebut. Kemudian selanjutnya adalah regresi, di mana regresi ini adalah kembali ke perilaku atau cara-cara yang lebih primitif atau masa kanak-kanak ketika menghadapi stres atau kecemasan. Contohnya adalah ketika orang dewasa yang merasa sangat stres tiba-tiba menjadi manja seperti anak kecil. Biasanya tingkahnya berupa merengek atau menangis tanpa sebab yang jelas. Kemudian selanjutnya adalah sublimasi, di mana mengalihkan dorongan atau emosi yang tidak diterima secara sosial ke aktivitas yang lebih positif dan diterima masyarakat. Contohnya adalah seseorang dengan dorongan agresif menyalurkan energi itu menjadi atlet bela diri atau seniman yang mengekspresikan emosinya lewat lukisan. Kemudian selanjutnya mengenai tahap perkembangan psikoseksual. Jadi menurut Freud ini perkembangan kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh cara energi seksual atau yang disebut dengan libido dialirkan dan difokuskan pada bagian tubuh tertentu selama masa kanak-kanak. Di mana setiap tahap ini penting bagi perkembangan kepribadian. Masalah atau konflik yang tidak terselesaikan di salah satu tahap ini bisa mempengaruhi perilaku dan juga kepribadian saat dewasa. Untuk tahap psikoseksual yang pertama adalah tahap oral, yaitu 0 sampai 1 tahun. Untuk fokus utamanya adalah pada mulut, yaitu mengisap, menggigit, dan juga makan. Jadi bayi mengenal dunianya melalui mulutnya, mereka juga merasa nyaman dan juga senang dengan mengisap. Di sini penting karena tahap ini berkaitan dengan rasa percaya dan juga kenyamanan. Jika kebutuhan bayi terpenuhi, misalnya diberi makan dan juga dipeluk, maka bayi akan merasa aman. Kemudian, jika terjadi fiksasi, contohnya adalah jika bayi diberi makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, nah dia akan terjebak atau fiksasi pada tahap ini. Biasanya pada dewasanya akan terjadi perilaku berupa merokok, menggigit kuku, kemudian makan berlebihan, dan juga selalu butuh jaminan atau terlalu bergantung pada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah tahap anal, yaitu 1 sampai 3 tahun, di mana fokus utamanya adalah pada anal, yaitu anak akan belajar mengenai buang air besar maupun kecil dan juga mengontrolnya. Di sini penting karena tahap ini mengajarkan anak tentang aturan, kontrol, dan juga kemandirian. Kemudian jika pelatihan toilet training ini terlalu ketat atau terlalu longgar, maka bisa mempengaruhi kepribadian anak ke depannya. Di mana jika terjadi anal retentif atau pelatihan yang terlalu ketat, maka anak akan tumbuh menjadi sangat rapi, perfeksionis, dan juga keras kepala. Sedangkan pada anal eksklusif atau pelatihan yang terlalu longgar, maka anak akan cenderung berantakan, ceroboh, dan juga memberontak. Kemudian selanjutnya adalah tahap falik, yaitu 3 sampai 6 tahun, di mana fokus utamanya adalah pada alat kelamin. Di sini anak mulai menyadari perbedaan antara anak laki-laki dan juga perempuan. Anak juga mulai sadar dengan tubuhnya, mereka penasaran dengan jenis kelamin dan juga mulai meniru orang tua. Di sini penting karena tahap ini belajar tentang identitas, peran keluarga, dan juga memahami jenis kelamin. Anak juga mulai mengidentifikasi diri dengan orang tua sejenis dan membantu membentuk moral. Untuk di sini biasanya kalau dampak fiksasinya sendiri, maka anak juga tumbuh akan kesulitan dalam membentuk hubungan sehat dengan lawan jenis. Selanjutnya mengenai tahap laten yaitu pada usia 6 sampai 12 tahun. Jadi di sini anak akan fokus pada sekolah, teman, hobi, dan juga belajar keterampilan baru. Anak juga lebih banyak bergaul dengan teman sejenis. Di sini penting karena merupakan masa untuk perkembangan emosional dan juga sosial. Anak belajar tentang kerjasama, percaya diri, dan juga cara berinteraksi dengan orang lain. Freud percaya pada tahap ini biasanya berjalan lancar. Tetapi jika anak merasa terisolasi atau terfiksasi, maka dia akan kesulitan bersosialisasi di kemudian hari. Kemudian selanjutnya tahap genital yaitu pada usia 12 tahun ke atas. Di sini fokus utamanya adalah pada alat kelamin, tetapi dengan pemahaman yang lebih matang. Jadi remaja mulai merasakan perasaan romantis dan juga seksual. Mereka mulai membangun hubungan yang lebih dalam dan juga mengerti tentang keintiman.
Pada tahap ini membuat seseorang mampu membentuk hubungan dewasa yang sehat. Nah, jika terjadi masalah pada tahap ini, maka bisa muncul masalah dalam hubungan dewasa. Contohnya takut untuk berintimasi dan juga muncul sifat egois. Selanjutnya mengenai teori sel psikologi, jadi Hans Kohut ini mengembangkan teori ini pada tahun 1960-an, di mana Hans merasa teori Freud ini kurang bisa menjelaskan masalah orang yang punya gangguan narsisistik dan juga masalah identitas. Untuk konsep dasar self psikologi, jadi fokus utama teori ini adalah perkembangan self atau diri dan bagaimana self ini bisa menjadi utuh, stabil dan juga berfungsi sehat, di mana menekankan peran hubungan dengan self object, orang atau figur penting yang membantu pembentukan diri dan juga terutama pada orang tua. Hans Kohut menjelaskan bahwa perkembangan diri atau self yang sehat ini dibentuk oleh dua kutub utama atau bipolar self yang saling melengkapi serta keterampilan dan juga bakat bawaan, di mana semua ini terbentuk melalui interaksi dengan orang lain yang berfungsi sebagai self-object atau orang yang signifikan yang membantu regulasi emosi dan harga diri. Untuk peran self-object sendiri, di sini ada tiga kebutuhan self-object utama menurut Kohut. Yang pertama adalah mirroring atau kebutuhan untuk diakui, dipuji, dan juga divalidasi. Kemudian idealizing atau kebutuhan memiliki figur kuat dan bijak untuk diidentifikasi. Dan twinship, yaitu kebutuhan merasa mirip atau memiliki kesamaan orang lain agar merasa diterima. Nah, di sini ada beberapa kutub. Yang pertama adalah ada kutub ambisi berasal dari grandiose self dan mirroring self object, di mana fungsi utamanya adalah sebagai regulasi harga diri, menikmati aktivitas fisik dan mental, dan juga mengejar tujuan dan cita-cita. Di mana prosesnya adalah grandiose self yang awalnya bersifat kekanak-kanakan berubah menjadi ambisi yang realistis dan sehat jika didukung oleh mirroring yang tepat. Kemudian untuk kutub nilai dan juga idealisme berasal dari idealized parent imago. Di sini fungsi utamanya adalah untuk menenangkan diri, mengatur dorongan kuat, dan juga antusiasme dan juga pengabdian pada nilai. Prosesnya adalah kekaguman anak pada figur ideal berubah menjadi nilai dan prinsip hidup yang matang. Kemudian keterampilan dan bakat bawaan di sini berkembang pada alter ego, di mana kemampuan yang muncul adalah berupa empati, kreativitas, humor, kebijaksanaan, dan juga penerimaan terhadap kefanaan hidup. Prosesnya adalah keterampilan ini muncul seiring transformasi dari kedua kutub utama yaitu A dan B menjadi diri yang matang. Kesimpulannya adalah diri yang sehat terbentuk jika anak mendapatkan mirroring yang cukup, kemudian juga figur ideal yang aman dan menginspirasi, serta hubungan yang setara atau twinship. Berikut untuk, contoh gangguan self, jadi contohnya adalah, mirroring, ini kebutuhannya adalah, berupa merasa dihargai, diakui, dan mendapat cerminan positif dari orang lain. Jika terjadi gangguan, maka manifestasinya adalah akan muncul rasa kurang percaya diri, merasa tidak berharga, dan juga kehilangan harga diri. Begitu juga dengan idealizing, di sini kebutuhannya adalah memiliki figur yang kuat dan dapat diandalkan sebagai model kekuatan dan juga ketenangan. Di mana jika terjadi gangguan, maka akan muncul sulit merasa aman dan juga emosional, kemudian juga muncul kecenderungan mencari figur otoritas berlebihan atau justru merasa putus asa. Kemudian pada twinship, di sini kebutuhannya adalah merasakan keamanan dan juga merasa tidak sendiri. Dan jika terjadi gangguan, maka individu merasa terisolasi dan juga kesepian. Untuk dampak dalam kehidupannya memang bisa berpengaruh terhadap hubungan interpersonal yang tidak stabil, kemudian kecenderungan narsistik patologis, kesulitan mengatur emosi, dan juga gangguan harga diri. Untuk pendekatan terapi menurut Hans Kohut di sini ada tiga. Yang pertama adalah empathic attunement, yaitu terapis harus memahami dunia internal pasien secara mendalam. Kemudian menggunakan reparenting melalui self-object function, di mana terapis berperan sebagai cermin, figur ideal, ataupun teman sejiwa untuk memfasilitasi perbaikan struktur self. Dan yang terakhir adalah working truth, yaitu membantu pasien membangun self yang lebih stabil dan juga kohesif. Kemudian di sini ada perbandingan antara psikoanalisis dengan self psikologi, di mana aspeknya yaitu untuk psikoanalisis sendiri fokus utamanya adalah pada konflik bawah sadar dan juga dorongan dalam diri, sedangkan teori self psikologi ini fokusnya adalah pada pembentukan dan pemeliharaan self melalui hubungan. Kemudian konsep utamanya untuk teori psikoanalisis adalah id, ego, superego, dan juga mekanisme pertahanan, sedangkan pada teori self psikologi adalah self, self object, dan juga empati. Untuk cara terapinya, untuk teori psikoanalisis ini menggali pikiran bawah sadar melalui mimpi dan juga asosiasi bebas, sedangkan pada teori self psikologi adalah fokus pada hubungan dan empati pada terapis. Dan pada teori psikoanalisis ini digunakan untuk masalah psikoseksual dan juga neurosis, sedangkan pada teori self psikologi ini digunakan untuk masalah narsisistik dan identitas.
Untuk kesimpulannya sendiri, teori psikoanalisis ini akan memberikan wawasan mendalam tentang dinamika internal individu dan juga pengaruh masa lalu terhadap perilaku saat ini. Meskipun kontroversial, tetapi teori ini tetap menjadi dasar bagi banyak pendekatan psikoterapi modern. Sedangkan teori self psikologi mengajarkan bahwa hubungan yang baik dan empati sangat penting dalam membentuk pribadian yang sehat. Dan ini membantu memahami dan juga menyembuhkan masalah yang berhubungan dengan rasa diri dan juga identitas. Sekian, untuk presentasi yang dapat kami sampaikan. Berikut untuk daftar pustakanya. Mohon arahan dan bimbingannya nggih Dokter Rian, matur nuwun.